Assalamualaikum, selamat siang Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamu Aisyah kan? Nama Iya. panjangnya siapa? Aisyah Rahma, Bu. Dipanggil Aisyah ya? Benar, oke. Aisyah kelas berapa? Kelas 12, Bu. 12 IPA. Iya, 12 IPA berapa? 12 IPA 1. 12 IPA 1. Tahu nggak Aisyah kenapa ibu panggil ke sini? Karena kejadian yang tadi, Bu, ya. Kejadian yang tadi. Itu Aisyah, boleh nggak diceritakan sama ibu kenapa kejadian tadi tuh bisa terjadi kronologinya supaya ibu bisa memahami dan ibu bisa berpandangan objektif terhadap kejadian yang terjadi tadi. Ya. Jadi, Bu, Aisyah sebenarnya udah lumayan lama mendem ini semua. Dari sejak kelas 1 kayaknya udah terasa lah kalau teman-teman itu nggak suka sama Aisyah, Bu. Jadi Aisyah modelannya memang bukan tipe orang yang suka membuka diri sama orang lain. Oh, sulit terbuka. Jadi Aisyah nggak mudah dekat sama orang dan nggak mudah percaya sama orang lain. Terus sampai akhirnya ya dalam pergaulan ya kayak gitu ya, berteman sekedar berteman gitu kan, sampai nggak ada gitu istilahnya yang bisa jadi sahabat lah untuk Aisyah, karena mungkin memang tipikal Aisyah yang nggak bisa terbuka sama orang lain. Nah, hal itu nggak tahu kenapa jadi kayak masalah gitu sama teman-teman, Bu. Jadi akhirnya Aisyah tuh dijauhin sama teman-teman, nggak banyak punya kawan, bahkan nggak ada. Jadi, Bu, gara-gara itu kawan-kawan tuh nggak ada yang bisa dekat sama Aisyah, dan Aisyah rasa tuh nggak masalah gitu, karena ya aku bisa dengan duniaku, aku bisa berprestasi dengan itu, aku bisa kasih tunjuk sama mereka bahwa aku bisa berprestasi dengan itu gitu. Dan ya itulah pencapaian yang udah peroleh, sampai akhirnya tuh satu titik yang sudah nggak tahan lagi, Bu. Emang Udah. kamu diapain? Rasanya tuh sakit. Aku Aisyah tuh sakit hati kali lah, Bu. Ini waktu di kelas 1, kelas 2 mungkin mereka itu bulinya itu pakai kata-kata, dan juga nggak pernah nyampe ke ranah fisik. Tapi semalam itu kan, Bu, Aisyah tuh udah betul-betul nggak tahan kali ini, kayak emosi tuh udah memuncak, Bu, keluar semuanya, karena mereka udah sampai ke tahap fisik gitu, menyakiti secara fisik. Makanya Aisyah pun nggak tahan, dan kejadian lah yang udah Ibu tahu kejadiannya. Jadi kronologinya sudah 3 tahun kamu dibully. Apakah yang membuli kamu itu hanya anak-anak di kelas kamu atau dari ada kelas lain? Gak apa-apa Aisyah, ceritakan saja semuanya, karena di BK ini ada namanya akses kerahasiaan. Jadi kamu gak perlu takut, supaya ibu tahu bisa membantu kamu mengambil tindakan yang tepat, seperti itu. Sebenarnya, Bu, yang paling apa itu dari kelas semuanya, kayaknya semua orang sekelas tahu. Tapi yang dari luar juga ada yang seperti itu juga, yang mereka itu cuma dengar isu-isu bahwa Aisyah orangnya sombong, orangnya nggak mau bergaul sama orang lain, dan pas keluar ya cara pandangnya nggak bagus, sinis, dan nggak nyaman juga lah, Bu, dengan mereka juga. Seperti itu. Berarti sampai sekarang juga kamu nggak ada teman sama sekali 3 tahun di sekolah? Tidak ada. 3 tahun kamu sudah dibully. Kenapa baru sekarang kamu ceritakan, Aisyah? Baru berani menceritakan? Selama ini
ini rasanya Aisyah masih bisa nahan. Aisyah orangnya nggak pedulian memang, terserah mereka mau bilang apa, terserah mereka mau bilang kata-kata apapun itu, ya selama itu bukan aku, ya aku nggak, Aisyah nggak peduli. Seperti itu. Tapi yang saat ini kejadiannya mereka udah sampai mau lukain fisik Bu, dan Aisyah nggak mau, nggak tahan kalau sampai seperti itu. Sejauh ini hanya itu dampak yang kamu rasakan, atau ada lagi yang mungkin menurut kamu sudah parah gitu? Boleh nggak apa-apa diceritakan saja, Aisyah? Apa ya Bu, Aisyah kan jadi malas ke sekolah, nggak ada keinginan gitu rasanya, kayaknya kalau bangun pagi berat kali mau sekolah. Terus juga Aisyah tuh di rumah pun jadinya ya karena nggak punya teman, pulang sekolah ya langsung ngurung diri di kamar gitu. Terus terakhir Aisyah tuh kayak kawan bicara pun nggak ada, terakhir bantal pun di kawan bicara kayak gitu. Kadang takut juga sih dianggap gila atau sebagainya, tapi yang pasti cuman Aisyah pengen bicara aja supaya ada kawan. Ya kadang ya bicara gitu, bukan berarti Aisyah menganggap dia menjawab pembicaraan Aisyah, cuma Aisyah mau bicara aja gitu. Terus pelariannya paling kayak ke nonton drama juga gitu, jadi biar ya terakhir aktivitas di handphone dan gitu. Karena di dunia nyata rasanya Aisyah nggak punya teman gitu kan, jadi ya di dunia maya lah akhirnya pelariannya ke sana. Cuman pun memang nanti ya cuman sekedar lihat dan sebagainya gitu. Kalau yang dengan akun diri sendiri nggak, lebih ke ya memperhatikan orang-orang guys. Seperti itu. Ada lagi yang mau diceritakan? Gini Aisyah, gak apa-apa, ceritain aja. Jadi ibu bisa tahu kira-kira akan membimbing kamu itu bagaimana. Aisyah ada jumpa satu orang lah, yang dia itu kayaknya kebenciannya itu paling besar sama Aisyah. Sebenarnya awalnya dia tuh terlihat seperti mau berteman dengan Aisyah Bu, cuman kan memang Aisyah bukan tipe yang mudah tahu. Terus juga Aisyah nggak, ya nggak berteman dengan dia, sampai akhirnya mungkin dia sakit hati atau sebagainya, Aisyah pun nggak paham. Jadi rasanya semua yang terjadi sama Aisyah itu juga dalamnya dia gitu Bu. Dia kayak yang memprovokasi teman-teman, yang ngasih pandangan buruk terhadap Aisyah dari teman-teman juga dia gitu. Dan di mana-mana itu kayaknya selalu dia yang mulai. Dan gimana ya Bu bilangnya, Aisyah pun bingung kok bisa dia kayak gitu, Sebenci itu sama kamu. Aisyah, setelah kamu melakukan hal kejadian tadi, kamu menampar teman kamu merasa tidak kalau itu adalah perbuatan yang salah? Aisyah kan hanya Membela membela diri. diri Bu. Dan Aisyah nggak bakal kayak gitu kalau dia nggak gitu duluan ke Aisyah. Baik. Tapi terlepas dari apa yang kamu rasakan, apa yang mereka perbuat, kamu menampar teman kamu, apakah kamu merasa itu adalah hal yang salah? Saya sadar Bu, itu memang hal yang nggak seharusnya diperbuat. Nanti kamu sudah paham itu artinya salah. Jadi setelah ini
kita selesaikan dulu masalah yang tadi. Jadi boleh nanti saya akan panggil teman yang tadi, lalu kamu juga. Jadi kalian saling bermaafan atas kejadian tadi. Baru kita akan menyelesaikan permasalahan bully yang telah kamu rasakan, trauma yang kamu rasakan. Ya Aisyah, berarti kamu paham bahwasannya hal itu tidak boleh dilakukan lagi gitu. Saya juga nanti akan pastinya memberitahukan kepada tadi yang kamu tampar, siapa namanya? Bella ya. Iya. Nah, Bella, bahwasannya memang saya pastinya akan juga memproses anak tersebut, tapi tentunya satu-satu. Saya nggak akan menjumpakan kalian kecuali proses meminta maaf nanti. Tapi yang saya mau tekankan di sini, Aisyah tahu bahwasannya perbuatan Aisyah tadi adalah sebuah kesalahan. Nah, untuk menanggulangi hal itu, selain juga Aisyah membuka diri, Aisyah mungkin bisa melakukan hal-hal lain supaya bisa terdistraksi terhadap trauma-trauma yang kamu rasakan. Misalnya kamu sukanya apa? Aisyah suka dengarkan musik dulu. Aisyah juga suka olahraga sebenarnya, cuman memang karena tadi di sekolah jadi nggak ikut ekskul apapun di sekolah. Tapi sebenarnya Aisyah suka juga olahraga dan suka itu dengarkan musik sambil olahraga gitu. Dan itu sih. Jadi untuk mendistraksi hal-hal yang membuat kamu trauma, atau mungkin daripada kamu pulang sekolah langsung mengurung diri di kamar, kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu sukai, hal-hal yang kamu minati. Jadi kamu bisa mengembangkan diri kamu di hal-hal yang kamu minati, seperti itu Aisyah. Baik. Berapa menit? Oh, seperti itu. Nah, jadi Aisyah, boleh Ibu tahu bully-bully seperti apa saja sih yang sudah kamu rasakan selama ini selama sekolah di sini? Udah banyak kali lah Bu. Kata-kata orang itu yang kalau dimasukkan ke hati itu rasanya udah mau cepet aja ditinggalkan sekolah ini, nggak mau sekolah lagi. Cuman ya karena orang tua juga dan lainnya, ya banyak sih Bu, kayak nanti dikatain ini, lebih ke verbal memang sih Bu, ke kata-kata yang dia itu nggak mengenakan hati gitu. Seperti itu. Tadi kamu katakan kamu pernah dibully secara fisik, apa itu benar Aisyah? Iya. Dan itu inilah Bu, gara-gara itu Aisyah nggak bisa lagi, rasanya tuh nahan gitu, sampai akhirnya Aisyah juga melawan dan Aisyah sampai di sini di depan Ibu. Kalau Ibu boleh tahu, kira-kira Aisyah tahu nggak apa aja sih faktor yang membuat Aisyah itu dibully oleh mereka? Aisyah juga bingung Ibu, kira-kira apa gitu yang buat mereka ngebully Aisyah. Cuman mungkin kayak yang Aisyah bilang di awal tadi, Aisyah nggak mudah bergaul sama orang lain. Aisyah nggak mudah percaya sama orang, dan Aisyah rasa orang-orang itu dekat dan berusaha mendekati Aisyah itu karena ada asas manfaat gitu. Jadi ya daripada digitukan nggak ada yang tulus, ya udah mending nggak usah berkawan sekalian gitu. Sejauh ini saya belum menemukan teman-teman itu yang betul-betul dia tuh pengen berkawan, nggak ada asas manfaat. Dan mungkin itulah penyebab kenapa akhirnya mereka tuh nggak suka sama Aisyah gitu. Itu sih Gitu. Jadi kalau Ibu lihat di sini, Aisyah tuh taunya ada 2 penyebab kenapa Aisyah dibully ya. Oke,
Oke, nanti mungkin kita bisa gali lagi faktor penyebab lain supaya hal ini bisa kita tangani gitu ya Aisyah. Nah, Ibu boleh tahu nggak kira-kira dampak apa aja sih yang udah Aisyah rasakan akibat dari pembulian yang selama ini kamu rasain? Boleh diceritakan? Dampaknya saya rasa apa ya Bu? Gak ada semangat gitu belajar. Rasanya tuh pengen keluar aja dari sekolah ini. Kalau mau pagi-pagi berangkat ke sekolah itu rasanya berat sekali. Gitu. Kalau orang kan sekolah semangat sebagainya, itu tuh kayaknya yang kayak gitu tuh nggak ada saya rasakan. Dan kalau orang bilang masa-masa sekolah, masa-masa SMA terutamanya adalah masa-masa paling indah dalam kehidupan, saya justru sebaliknya. Saya pengen ini cepat selesai, saya pengen keluar dari zona ini, keluar dari situasi dan keadaan ini. Saya udah nggak tahan. Gitu. Apa orang tua kamu tahu Aisyah terhadap pembulian ini yang terjadi di sekolah? Sebisa mungkin Aisyah menutupinya Bu, dari orang tua. Aisyah juga nggak mau menambah pikiran mereka, orang tua Aisyah, karena Aisyah rasa mereka nggak perlu tahu sih Bu, terkait hal ini. Pernah nggak kamu melakukan sesuatu atau udah apa aja sih yang kamu lakukan untuk mencegah kamu tuh dibully gitu? Aisyah berusaha untuk apa ya namanya, berteman. Aisyah berteman sama mereka Bu. Aisyah berusaha juga untuk bisa mendekatkan diri di awal-awal sama mereka semua. Namanya kita sekolah kan, memang kita nggak bisa sendiri. Aisyah berusaha untuk bisa dekat juga, walaupun memang mungkin Aisyah orangnya introvert, tapi ini tuh nggak ada efeknya, nggak bisa sama mereka gitu. Memang dasar apa ya, nggak bisa aja gitu Bu. Kalau ditanya berusaha untuk mencairkan suasana biar Aisyah nggak dibully lagi, pernah Aisyah berusaha, tapi ya nggak ada efeknya gitu Bu. Mereka tetap membuli Aisyah terus. Begitu. Tapi Aisyah udah berusaha gitu ya supaya pernah nggak Aisyah membuka diri kepada mereka gitu? Tidak ya. Apa-apa. Tapi saya tahu loh kamu salah satu siswa yang berprestasi di sekolah ini. Tapi kamu tadi bilang kalau kamu tuh kadang nggak semangat untuk sekolah. Kamu bagaimana cara kamu tuh tetap berprestasi tapi ternyata kamu tuh terkadang nggak ada semangat sekolah, itu kamu bagaimana menghandle-nya? Nggak tahu ya Bu. Aisyah rasanya nggak ada belajar di rumah. Cuman belajar di sekolah aja, yang didengar yang didapat dari guru. Udah pas ujian ya dapat gitu. Tapi kamu luar biasa loh Aisyah, saya mengapresiasi kamu datang ke sini. Dengan biasa kan kalau siswa gitu kalau sudah dipanggil ke ruang guru BK aja langsung ketakutan, tapi kamu tadi dengan senang hati untuk datang dan berani bercerita. Ternyata kamu sudah 3 tahun dibully dan saya tidak tahu akan hal itu. Nah mungkin kamu apabila masalah-masalah lain terjadi, kamu bisa langsung saja nggak apa-apa ceritakan kepada guru BK yang ada di sekolah atau instansi kamu belajar supaya bisa dibantu. Kamu nggak apa, nanti setelah ini kamu bisa kan tulis nama-nama siapa saja yang sudah bully kamu, dan itu akan saya jamin kerahasiaannya supaya saya bisa membantu kamu, saya bisa mengontrol perilaku mereka agar tidak mengganggu kamu. Seperti itu. Saya apresiasi kamu. Yang pertama saya mau mengatakan Aisyah, kamu hebat, kamu sudah bertahan sejauh ini bahkan di saat kamu tidak ada tempat untuk bercerita. Karena kita tahu ya, kadang tuh permasalahan atau rasa sakit secara fisik itu belum seberapa dengan rasa sakit yang kita menyerang mental kita seperti itu. Dan saya tidak mau sampai kamu tuh
jadi orang yang berantakan gara-gara bully ini. Saya tahu itu berat gitu, saya tahu, saya bisa merasakan di posisi kamu, tapi saya cukup apresiasi diri kamu hadir di depan sekarang untuk bisa cerita. Yang pertama saya mau sampaikan adalah kamu tetap pertahankan prestasi kamu. Walaupun tidak ada semangat terkadang ke sekolah karena hal-hal yang terjadi pada diri kamu, coba kamu tanamkan mindset bahwasanya kamu belajar ke sekolah untuk membanggakan siapa? Orang tuamu gitu. Jadi tetaplah belajar, tetaplah berprestasi. Karena nggak banyak loh Aisyah orang yang dibully itu jadi malas belajar, jadi nggak ada semangat belajar. Kamu walaupun nggak ada semangat belajar aja bisa berprestasi, apalagi kalau semangat dalam belajar. Jadi yang pertama kamu pertahankan prestasi kamu hingga akhir nanti. Nah yang kedua mungkin karena kita sudah tahu nih ada faktor-faktor yang menurut Aisyah membuat Aisyah itu dibully sama mereka. Yang pertama karena mungkin Aisyah terlalu tertutup, atau mungkin dikatai sombong, dan lebih ke dimanfaatin. Mungkin itu perasaannya Aisyah aja. Mungkin teman-teman yang mungkin Aisyah pikir hanya deketi Aisyah gara-gara untuk minta jawaban, tapi kita nggak tahu, mana tahu memang dia itu mau mengajak Aisyah untuk belajar bersama. Jadi dan sekolah kita ini kan untuk kelas IPA, untuk kelas 12 saja sendiri yang seangkatan Aisyah itu ada beberapa kelas. Nah mungkin Aisyah bisa mulai membuka diri Aisyah dengan teman yang lain gitu, untuk membantu Aisyah dikala Aisyah punya masalah, atau sekedar menjadi teman. Karena kita tahu kan Aisyah kita ini adalah makhluk sosial, kita nggak bisa individualis di dunia ini. Maka coba buka diri Aisyah pelan-pelan. Ibu nggak nyuruh Aisyah keluar dari sini harus langsung cari teman, enggak. Tapi coba buka diri Aisyah pelan-pelan. Mungkin selama ini benar mereka itu ingin dekat sama Aisyah, tapi karena Aisyah menutup diri, jadinya mereka udah nggak mau kian untuk dekat sama Aisyah. Jadi coba Aisyah buka pelan-pelan diri Aisyah lagi gitu. Terus untuk dampak ya, kalau misalnya sampai Aisyah nggak bisa tidur atau ada dampak-dampak lain yang sampai mengganggu diri Aisyah secara Aisyah udah nggak nyaman, Aisyah langsung bisa cerita aja ke ibu ada dampaknya atau keresahan apa gitu yang sampai mengganggu diri Aisyah gitu, boleh diceritakan aja ya. Nah jadi Aisyah coba buka diri. Gak harus sepenuhnya kita mempercayai orang, tapi coba pelan-pelan kita buka diri, kita memandang orang itu sama-sama kita berteman saja. Mungkin tidak perlu nanti sampai dimana Aisyah itu pasti akan dipertemukan dengan teman yang satu frekuensi dengan Aisyah, yang sama-sama saling membantu, saling sepemikiran mungkin seperti itu. Karena memang benar kita ini butuh teman gitu. Nah dan lagi mungkin dengan berprestasinya Aisyah juga bisa membantu teman-teman yang lain mungkin yang juga kurang dalam sisi akademisnya. Nah jadi di situ Aisyah bisa menjalin pertemanan dengan mereka, dengan pintarnya Aisyah, dengan keunggulannya Aisyah, kelebihan Aisyah, yaitu prestasinya Aisyah seperti itu. Jadi kamu hebat loh, walaupun selama ini kamu dibully, tapi kamu tetap mempertahankan prestasi kamu. Nah Makasih banyak ya. iya sama-sama. Nah sekarang gimana, sudah lebih tenang cerita sama ibu? Alhamdulillah, makasih ya Bu. Kayaknya lebih long gitu. Kayak ini loh yang kayak aku tunggu 3 tahun ini gitu. Jadi makasih ya. Iya. Nah jadi mungkin setelah ini Aisyah bakal ibu kasih worksheet. Nah jadi worksheet di sini seperti lembar action. Nah di sini nanti kamu bisa tulisin
di situasi apa kamu tidak merasa nyaman, faktornya apa saja, dampaknya apa saja, dan kira-kira tindakan apa yang mau Aisyah lakukan untuk menghindari hal ini, dan apa sih perasaan Aisyah setelah melakukan tindakan itu, seperti itu, melakukan solusi itu. Kamu bisa tuliskan semua di sini. Nanti kamu boleh kumpul lagi ke saya, kita lihat perkembangan apa yang sudah ada di diri Aisyah, seperti itu. Ini. Nah, kira-kira Aisyah kapan lagi nih kita bertemu dan melihat perkembangan kamu? Kapan kamu bisanya? Minggu depan. Oke, baik, saya tunggu minggu depan. Hari Senin jam 10 di sini kamu bisa kumpulkan worksheet yang sudah kamu lakukan dan kita lihat perkembangan apa yang sudah ada di diri kamu. Kita lihat juga trauma-trauma apa saja yang sudah hilang, dan mungkin setelah ini akan ada habit-habit baru atau perilaku baru yang membuat kamu lebih positif lagi ke depannya. Sama jangan lupa nanti tulisin aja nama-namanya, kamu tidak usah takut, semua akses kerahasiaan ada di hanya kita berdua, seperti itu ya Aisyah. Iya, terima kasih. Kamu tetap semangat, tetap pertahankan prestasi kamu ya. Iya. Baik, terima kasih Aisyah sudah datang dan sudah bersedia bercerita. Terima kasih. Sama-sama.